Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat merupakan suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusan Allah atau Nabiullah. Tidak diberikan kepada selainnya. Oleh karenanya, walaupun dalam pikiran manusia suatu yang tidak masuk akal, bagi Allah semuanya bisa terjadi, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan pada firman-Nya yang artinya, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanya ia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Surat Yasin ayat 83. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya, silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada suatu kaum bala bencana atau disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Ar-Ra'd juz 13 ayat 11. Pada zaman jahiliyah, di antara beberapa orang raja ada seorang raja yang bernama Raja Habib Ibnu Malik di kota Syam. Orang-orang Arab menggelarnya Raihanah Quraisyin. Ketika Raja Habib bersama angkatan tentaranya yang berjumlah 12.000 orang singgah di Aftah, yaitu suatu tempat dekat kota Mekah, maka datanglah Abu Jahal beserta pengikut-pengikutnya memberikan berbagai hadiah kepada Raja Habib. Setelah itu, Abu Jahal dipersilahkan duduk di sebelah kanan Raja Habib. Berkata Raja Habib, "Wahai Abu Jahal, katakan kepadaku tentang Muhammad." Berkata Abu Jahal, "Tuan, silakan Tuan tanya tentang Muhammad itu dari Bani Hashim." Raja Habib pun bertanya kepada Bani Hashim, "Wahai Bani Hashim, katakan kepadaku tentang Muhammad itu." Berkata Bani Hashim, "Sebenarnya kami telah mengenal Muhammad itu sejak dia kecil. Orangnya sungguh amanah dan setiap perkataannya benar. Dia tidak akan berkata selain dari yang benar. Apabila umur Muhammad meningkat pada 40 tahun, dia telah mula mencela Tuhan kita dan dia membawa agama baru yang bukan datangnya dari nenek moyang kita." Raja Habib mendengar penjelasan dari Bani Hashim, maka dia pun berkata bahwa Muhammad menghadap dengan cara baik. Kalau Muhammad menolak, maka gunakan kekerasan. Setelah itu, mereka pun mengutus salah seorang untuk menjemput Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW menerima pesanan raja, baginda pun bersiap-siap untuk pergi. Sementara itu Abu Bakar radhiyallahu an dan Siti Khadijah menangis karena takut baginda dizolimi oleh raja tersebut. Rasulullah SAW berkata, "Janganlah kamu berdua menangis, serahkanlah urusanku ini kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an pun mengantarkan pakaian untuk Rasulullah SAW yang terdiri dari baju berwarna merah dan surban berwarna hitam. Setelah Rasulullah SAW mengenakan pakaian tersebut, maka baginda bersama Abu Bakar radhiyallahu an dan Khadijah radhiyallahu an pun pergi menghadap Raja Habib. Setelah sampai di hadapan raja, Abu Bakar radhiyallahu an berdiri di sebelah kanan Rasulullah SAW, sementara Siti Khadijah berdiri di belakang Rasulullah SAW. Ketika Raja Habib melihat baginda Rasulullah SAW berdiri di hadapannya, maka Raja Habib pun bangun memberi hormat mempersilahkan Rasulullah SAW duduk di sebuah kursi yang diperbuat dari emas. Sementara itu, Siti Khadijah yang merasa cemas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolonglah Muhammad dan mudahkanlah dia menjawab sebarang pertanyaan." Sewaktu baginda duduk di hadapan Raja Habib, maka keluarlah cahaya memancar dari wajah baginda dan baginda duduk dengan tenang tanpa rasa takut. Raja Habib mulai mengajukan pertanyaan, "Wahai Muhammad, kamu pun tahu bahwa setiap nabi itu ada mukjizatnya. Jadi, apakah mukjizat kamu itu?" Bersabda Rasulullah SAW, "Katakan apakah yang kamu kehendaki?" Berkata Raja Habib, "Aku mau matahari itu terbenam dan bulan pula hendaklah turun ke bumi, dan kemudian bulan hendaklah terbelah menjadi dua.
Kemudian masuk di bawah baju kamu, dan separuh keluar melalui lengan baju kamu yang kanan, dan sebelah lagi hendaklah keluar melalui lengan baju kamu yang kiri. Setelah itu, bulan itu hendaklah berkumpul menjadi satu di atas kepala kamu dan bersaksi atasmu. Kemudian bulan itu hendaklah kembali ke langit dan mengeluarkan cahaya yang bersinar, dan hendaklah bulan itu tenggelam. Sesudah itu hendaklah matahari yang tenggelam muncul semula dan berjalan ke tempatnya seperti awal mulanya. Setelah mendengar begitu banyak yang Raja Habib kehendaki, maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Apakah kamu akan beriman kepadaku setelah aku melakukan segala hal apa yang kamu kehendaki?" Berkata Raja Habib, "Ya, aku akan beriman kepadamu setelah kamu dapat membuktikan semua pertanyaanku." Abu Jahal yang sedang menyaksikan percakapan itu segera melompat ke hadapan sambil berkata, "Wahai tuanku, tuanku telah mengatakan yang cukup baik dan tepat." Rasulullah SAW pun keluar lalu pergi mendaki gunung Abis Kubais. Kemudian baginda mengerjakan sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam bersama 12.000 malaikat dengan memegang panah di tangan mereka. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Assalamualaikum Allah. Sesungguhnya Allah telah bersalam kepadamu dan berfirman, wahai kekasihku, janganlah kamu takut dan bersusah hati. Aku akan senantiasa bersamamu di mana sahaja engkau berada, dan telah tetap dalam pengetahuanku dan berjalan di dalam qada kepastianku di zaman azali apa-apa yang diminta oleh Raja Habib bin Malik pada hari ini. Pergilah kamu kepada mereka dan berikan hujahmu dengan tepat dan jelaskan keadaanmu dan keputusanmu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan matahari, bulan, malam, dan siang. Sesungguhnya Raja Habib itu mempunyai seorang putri yang tidak mempunyai kedua tangan, kedua kaki, dan tidak mempunyai kedua mata. Dan katakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kedua tangannya, kedua kakinya, dan kedua matanya." Setelah itu, Rasulullah SAW pun turun dari gunung Abi Kubais dengan rasa tenang dan rasa gembira. Malaikat Jibril alaihissalam di angkasa dan para malaikat berbaris lurus, dan Rasulullah SAW berdiri di makam Ibrahim. Dan seketika saat itu matahari langsung terbenam. Matahari mulai seakan-akan berlari cepat, artinya matahari cepat-cepat terbenam dan menjadi gelap gulita. Kemudian bulan terbit dengan terangnya. Setelah bulan naik meninggi, baginda Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan 2 jari-jarinya kepada bulan itu, dan bulan seakan-akan berlari turun ke bumi dan berdiri di hadapan baginda Rasulullah SAW. Kemudian bulan itu bergerak-gerak seperti awan lalu. Bulan itu terbelah menjadi 2, dan bulan itu masuk di bawah baju Rasulullah SAW. Separuhnya keluar melalui lengan sebelah kanan baju baginda, merasa yang sebelah lagi keluar melalui lengan sebelah kiri baju baginda. Kemudian bulan kembali bersatu mengeluarkan cahaya dengan terang, lalu berdiri di atas kepala Rasulullah SAW dengan berkata, "Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang membenarkan engkau Muhammad, dan rugilah orang-orang yang menyalahi engkau." Setelah bulan berkata demikian, maka bulan pun kembali ke langit menjadi terang dan menghilangkan dirinya. Maka matahari pun muncul kembali. Raja Habib dan bala tentara terheran-heran melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Raja Habib berkata, "Wahai Muhammad, kamu masih ada 1 syarat lagi." Belum sempat Habib hendak berkata, maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kamu mempunyai seorang putri yang tidak mempunyai 2 tangan, tidak mempunyai 2 kaki, dan dia juga tidak mempunyai 2 mata, dan sesungguhnya ketahuilah, olehmu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kedua tangan, kedua kaki, dan kedua matanya." Raja Habib mendengar ucapan Nabi Muhammad kaget karena Nabi Muhammad sudah mengetahui bahwa putrinya cacat. Seraya Raja Habib berkata, "Wahai ahli Makkah, tidak ada kufur sesudah iman dan tidak ada keraguan sesudah yakin. Oleh karena itu, ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku bersaksi, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu dan tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya."
Raja Habib dan semua bala tentaranya masuk Islam. Kemarahan Abu Jahal meluap-luap dan dia berkata, "Wahai Tuan Raja, apakah Tuan percaya kepada ahli sihir ini sehingga sihir itu telah mempengaruhi Tuan?" Raja Habib tidak menghiraukan kata-kata Abu Jahal. Sebaliknya, Raja Habib langsung kembali pulang ke negeri Syam. Ketika Raja Habib memasuki ke dalam istananya, dia disambut oleh anak perempuannya dengan mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah pesuruhnya dan utusannya. Cengang dengan kalimat yang diucapkan oleh anaknya, maka dia pun berkata, "Wahai anakku, siapakah yang mengajarkan kepadamu kalimat ini?" Berkata anak Raja Habib, "Sebenarnya sewaktu saya tidur, telah datang seorang laki berkata kepada saya, 'Sesungguhnya ayah kamu telah masuk Islam. Kalau kamu mau masuk Islam, maka aku kembalikan segala anggota kamu dengan baik.' Setelah itu, saya pun tidur dan pagi ini diri saya tidak ada kekurangan ataupun seperti yang ayah lihat sekarang." Kemudian Raja Habib bersyukur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat iman dan bertambahlah keyakinan. Setelah itu, Raja Habib mengumpulkan emas, perak, dan kali dinaikkan atas 5 ekor unta beserta dengan beberapa orang hambanya, dikirimkan kepada Rasulullah SAW. Ketika rombongan yang membawa segala hadiah dari Raja Habib itu sampai di dekat kota Mekah, tiba-tiba muncul Abu Jahal bersama kuncu-kuncunya lalu berkata, "Kamu semua milik siapa?" Berkata rombongan itu, "Kami semua ini milik Raja Habib bin Ibnu Malik dan kami hendak pergi pada Rasulullah SAW." Abu Jahal mendengar jawaban dari rombongan itu, maka dia coba merampas semua barang-barang yang bawa oleh rombongan itu. Oleh karena rombongan itu enggan menyerahkan beberapa barang-barang tersebut, maka berlakulah pengaduan antara kedua belah pihak. Ketika terjadi peperangan di antara kedua belah pihak, maka berkumpullah penduduk kota Mekah dan datang bersama mereka Rasulullah SAW. Melihat akan kedatangan orang ramai, maka berkata rombongan di raja itu, "Semua barang yang kami bawa ini adalah milik Raja Habib, dan Raja Habib berhajat untuk menghadiahkan semua barang ini kepada Rasulullah SAW." Abu Jahal berkata, "Raja Habib menghadiahkan semua barang ini kepada saya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai penduduk Mekah, apakah kamu semua setuju kalau aku mengadakan sesuatu?" Berkata penduduk Mekah, "Ya, kami setuju." Bersabda Rasulullah SAW, "Kita sebaiknya bertanya kepada unta ini, untuk siapakah sebenarnya harta ini?" Berkata Abu Jahal, "Kita tentukan perkara ini esok pagi." Setelah mendapat persetujuan dari Rasulullah SAW untuk ditunda pada esok hari, maka Abu Jahal pun balik dan terus pergi kepada berhala-berhala yang disembahnya. Dia pun memberi beberapa korban kepada berhala-berhala mereka dan memohon pertolongan pada berhala mereka pagi. Setelah esok hari, maka ramailah penduduk kota Mekah datang untuk melihat keputusan pengadilan. Rasulullah SAW datang bersama para sahabat dan Abu Jahal bersama kuncu-kuncunya. Ketika Abu Jahal sampai, maka dia pun terus mengelilingi unta itu dengan berkata, "Berkatalah unta-unta semua atas nama Lata, Uzza, dan Manata." Setiap Abu Jahal berkata demikian, sedikit matahari telah tinggi, namun unta-unta itu tidak berkata apa-apa. Berkata penduduk kota Mekah, "Wahai Abu Jahal, cukuplah apa yang kamu buat itu. Sekarang giliran Muhammad untuk melakukannya." Rasulullah SAW pun menghampiri unta-unta tersebut dengan berkata, "Wahai unta makhluk Allah, demi ciptaan Allah, berkatalah kamu dengan kekuasaan Allah." Setelah Rasulullah SAW berkata demikian, maka bangunlah salah satu dari 5 ekor unta lalu berkata, "Wahai ahli kota Mekah, kami semua ini adalah hadiah Raja Habib bin Ibnu Malik untuk dipersembahkan kepada Rasulullah SAW." Sesudah unta itu berkata sedemikian, maka Rasulullah SAW pun menarik unta-unta tersebut beserta dengan barang-barang yang dibawanya ke Gunung Qubais. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan semua emas dan peraknya yang ada di atas unta lalu dikumpulkan sehingga menjadi bukit lalu berkata, "Wahai emas dan perak, hendaklah kamu semua menjadi pasir." Kemudian dengan sekejap saja, semua emas dan perak itu menjadi bukit sehingga sekarang. Sahabat Babuni Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian merupakan kisah Jibril dan 12.000 malaikat, matahari dan bulan menemui Rasulullah di Bukit Qubais. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.